Banyak lubang hitam yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat di alam semesta kita yang sangat-sangat jauh. Setiap benda yang tersedot ke dalamnya akan terkompresi, kemudian terkubur di dalam intinya. Dan baru-baru ini sejumlah astronom menemukan lubang hitam terbesar dan pergerakannya sangat mengancam planet-planet termasuk matahari kita. Tetaplah bersama Pojok Kosmos untuk mendapatkan info-info menarik di seputar astronomi. Belum ada di antara kita yang pernah melihat lubang hitam secara langsung. Tapi kita percaya benda kosmik itu pasti ada di atas sana, bersembunyi di dalam gugusan bintang-bintang yang padat atau mengembara di jalur debu galaksi. Tempatnya memangsa bintang atau menelan seluruh planet. Menurut astronom dari Universitas Northwestern, Farhad Yusufzai, lubang hitam adalah jangkar gravitasi yang membuat seluruh benda di alam semesta, termasuk matahari, berputar pada porosnya. Setelah lubang hitam pertama Cygnus X1 ditemukan pada akhir 1960-an, para ilmuwan mulai mencari tahu bagaimana lubang hitam itu bekerja dan seperti apa perilakunya. Sejauh itu, mereka baru menemukan bahwa lubang hitam adalah wilayah ruang waktu yang sangat padat, memiliki medan magnet yang kuat, dan gravitasinya sangat besar. Bahkan, cahaya yang tersedot ke dalamnya tidak akan dapat keluar lagi dari dalamnya. Menjawab itu, ada bagusnya kita buka Al-Quran surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Dua ayat itu menyatakan Allah bersumpah demi bintang yang tersembunyi, yang bergerak cepat, yang menyapu apapun yang ada di sekitarnya. Kata khunnas dalam ayat itu menyatakan tersembunyi dan tidak terlihat, sama seperti karakter lubang hitam yang invisible atau tidak terlihat. Kemudian ada al-kunnas yang berarti menyapu dan menelan setiap benda yang ada di sekitarnya. Persis seperti karakter lubang hitam itu kan? Selain dua ayat dalam surat tadi, ada pula penjelasan lain dalam surat Al-Mursalat ayat ke-8. Fa'idzan nujumu tumisat. Yang terjemahannya berbunyi, maka ketika bintang-bintang dilenyapkan. Artinya, jika sebuah bintang mati, ia akan dilenyapkan ke tempatnya dikubur, yaitu lubang hitam. Astronom muslim yang hidup pada abad ke-9 Hijriah, Al-Farghani, juga menyinggung sedikit keberadaan bintang yang tidak tampak itu dalam kitabnya Harakat As-Samawiyah wa Jawami Ilm An-Nujum atau Asas-Asas Ilmu Bintang. Sekarang kita kembali ke Cygnus X1. Lubang hitam ini merupakan lubang hitam massa stellar. Meski ukurannya 6 kali lebih besar dari matahari, tetapi memiliki massa yang sama besarnya. Cygnus X1 itu meski di galaksi yang sangat-sangat jauh dari bumi, dianggap sebagai benda kosmik yang sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kerusakan serius di alam semesta. Di alam semesta yang terjauh di luar galaksi kita, banyak lubang hitam yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Hasil dari mengamati lubang-lubang hitam itu, para astronom meyakini ruang dan waktu dapat dihancurkan oleh letusan yang begitu besar. Sayangnya diperlukan teknologi baru astronomi untuk dapat mengamatinya secara jelas. Sebuah tim yang beroperasi di Observatorium Subaru di Gunung Merapi, Mauna Kea di Hawaii, menemukan seberkas cahaya yang memerlukan waktu sekitar 13 miliar tahun untuk dapat mencapai bumi, atau sama dengan waktu alam semesta ini lahir. Tim itu fokus pada objek yang dikenal sebagai kuasar atau quasi-stellar radio source atau radio sumber quasi-stellar. Para astronom itu percaya bahwa cahaya terang tersebut berasal dari suatu objek yang setidaknya 1 miliar kali lebih besar dari massa matahari kita. Menurut teori, bintang itu seperti panci presto bagi kosmik. Impitan gravitasi menghasilkan panas yang sangat kuat, sehingga atom-atom terlucuti dan tersusun kembali. Elemen yang lebih ringan seperti hidrogen helium bergabung bersama untuk membentuk elemen yang lebih berat, seperti kalsium, oksigen, silikon, dan besi. Ketika besi cukup terakumulasi di inti bintang, ia malah runtuh karena keberatan bobotnya sendiri. Hal itu mengirimkan gelombang kejut keluar. Gelombang itu membuat bintang jadi beberapa kelompok yang dikenal sebagai supernova.
Para astronom telah mempelajari secara intensif lubang hitam yang bermassa 4 miliar lebih besar dari massa matahari. Mereka menemukan bahwa di wilayah tengah yang kecil, gas dikocok oleh gravitasi hingga mencapai kecepatan orbit jutaan kilometer per jam. Kecepatan itu dapat menggerakkan sepasang jet bertenaga tinggi untuk terbang ke gugus galaksi yang lebih besar. Gas di sepanjang tepi jet itu mengandung besi tingkat tinggi dan logam lain. Jika cukup banyak materi yang jatuh pada intinya ketika bintang itu mati, ia akan runtuh pada satu titik lalu membentuk lubang hitam lain. Gaya gravitasi yang kuat mengelilingi titik itu dengan bola gelap event horizon. Jika ada sesuatu benda memasuki lubang hitam, ia akan terperangkap dan dikompresi secara astronomis hingga mencapai singularitas. Titik massa utama dari entitas ini adalah pada dasarnya semua materi dihancurkan menjadi partikel tunggal. Tetapi sebelum mencapai titik itu, ada dua lapisan lubang hitam yang harus dilalui seseorang untuk dapat mencapainya. Lapisan pertama dikenal sebagai event horizon luar, sebuah batas yang mengelilingi mulut setiap lubang hitam menelan yang ada di sekitarnya dan tidak akan bisa keluar lagi karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Lapisan itu bertanggung jawab untuk menjebak dan memperlambat apapun yang jatuh ke dalamnya. Ini juga merupakan titik di mana fisika alam semesta kita akan berhenti bekerja dan digantikan oleh serangkaian hukum baru yang mengatur apa yang telah terjadi. Lapisan kedua dikenal sebagai event horizon dalam yang bertindak sebagai pintu gerbang yang mengarah ke singularitas. Disinilah pangkal bahaya sebenarnya. Ketika sebuah partikel memasuki lapisan itu, ia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup atau melarikan diri. Hampir pasti ia akan dihancurkan menjadi satu titik materi tunggal. Pada titik ini, gravitasi sangat kuat sehingga membungkuk dan bahkan menyalakan dirinya sendiri. Sementara waktu melambat dan suhu menjadi panas. Jadi bukan hanya dihancurkan, tapi juga direbus hidup-hidup. Apa yang membuat lubang hitam begitu berbahaya? Karena mereka semua memiliki tarikan gravitasi yang sama sekali berbeda. Itu membuat mereka sangat sulit untuk dipelajari dan diprediksi. Karena sifatnya yang tidak terduga itu membuat mereka mendapat kesan buruk. Tidak mungkin dapat mengamati mereka secara langsung karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Oleh sebab itulah para ilmuwan harus mengandalkan pengamatan mereka terhadap bintang-bintang yang mengorbit di dekat entitas-entitas tersebut agar mendapatkan informasi yang berarti tentang apa yang ada di dalam lubang-lubang hitam tersebut. Lubang hitam terbesar di alam semesta kita diperkirakan muncul di zaman kuasar antara 10 sampai 12 miliar tahun yang lalu. Dengan melepaskan energi dalam bentuk pancaran, mereka memanaskan wilayah sekitarnya. Lubang hitam yang paling besar masih dinamai TON 618 yang memiliki massa 66 miliar kali lebih besar dari matahari dan berada sekitar 10,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini lubang hitam yang paling bercahaya di alam semesta. Lubang hitam yang sangat besar itu sanggup menelan massa yang setara dengan matahari kita hanya dalam waktu 2 hari. Astronom juga menemukan ada lubang hitam yang berputar sangat cepat, ditandai dengan kode RxJ1131-1231, terletak sekitar 6 miliar tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa sekitar 500 juta kali lipat dari matahari. Meski putarannya sekitar 50% dari kecepatan cahaya, tapi ia dapat melengkungkan ruang sekitarnya. Ini dikenal sebagai fenomena frame dragging, yaitu konsekuensi dari teori relativitas Einstein yang menyatakan bahwa massa dapat melengkungkan jalinan ruang dan waktu. Artinya, ketika sebuah objek seperti lubang hitam berputar, ia akan menyeret waktu dan ruang di sekitarnya. Para astronom dapat menentukan tingkat rotasi lubang-lubang hitam itu dengan menganalisis emisi sinar X dari piringan akresi yang mengelilingi mereka. Lubang hitam terkecil yang pernah ditemukan adalah XTEJ1650-500 yang memiliki massa 3,8 kali lebih besar dari matahari dan berada sekitar 10.000 tahun cahaya dari bumi. Meskipun ukurannya kecil, lubang hitam ini mampu menyedot materi yang ada di sekitarnya dan memancarkan jet radiasi yang kuat. Jet-jet itu diproduksi ketika material dari bintang pendamping jatuh ke dalamnya. Terus jet itu berputar dengan sangat cepat.
hingga mendekati kecepatan cahaya. Salah satu alasan kenapa lubang hitam XTEJ1650-500 ini sangat menarik diamati karena ia ikut memperkaya wawasan kita tentang pembentukan dan evolusi lubang hitam. Lubang hitam dengan kode V616 Monosaurotis merupakan lubang hitam terdekat dengan bumi, yaitu sekitar 3000 tahun cahaya dengan massa sekitar 6,6 kali lipat dari matahari. Meskipun dekat tapi sulit diamati. Menariknya, ia berada dalam sistem binar dan mengorbit di sekitar bintang pendamping, sebuah bintang biasa yang tidak runtuh menjadi lubang hitam. Kedua objek ini mengorbit setiap 7,8 jam. Baru-baru ini, para ilmuwan mendeteksi tabrakan lubang hitam terbesar GW190521. Tabrakan itu melibatkan dua lubang hitam dengan massa masing-masing sebesar 85 dan 66 kali lipat dari matahari. Masing-masing lubang hitam memiliki kelimpahan energi sekitar 142 kali dari matahari. Tabrakan itu diduga terjadi sekitar 17 miliar tahun dari bumi, atau sekitar 17 miliar tahun silam. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan kita akan memiliki wahana antariksa yang mampu melampaui batas ruang waktu, yang sanggup melakukan perjalanan ke angkasa luar lebih cepat dari cahaya supaya dapat masuk ke dalam lubang hitam. Sementara pengetahuan tentang lubang hitam yang diperoleh di masa kini akan menjadi ketinggalan zaman pada saat kita sudah memiliki wahana tersebut dalam beberapa dasar mendatang. Sebab semua lubang hitam akan terus berubah dari waktu ke waktu. Mereka terus berkembang setelah menyerap materi energi dan radiasi dari alam semesta di sekitarnya. Enrico Rinaldi, seorang peneliti dari Universitas Michigan dan sebagai host untuk Riken Center of Quantum Physics, menyampaikan teorinya dengan menyederhanakan seluruh konsep dan mendekati semua hal dengan cara yang sangat berbeda. Dia melakukannya dengan mengambil dua teori paling umum tentang partikel lubang hitam dan gravitasi. Ketika digabungkan, mereka dikenal sebagai model matriks kuantum. Rinaldi kemudian melangkah lebih jauh dan mengusulkan konsep teoretikal baru yang sekarang dikenal sebagai dualitas holografik. Teori ini menunjukkan bahwa ketika kita mengamati lubang hitam di ruang angkasa, harus dipandang sebagai hologram. Inti dari teori ini terletak pada gagasan bahwa ruang luar di sekitar lubang hitam memainkan peran penting dalam fungsinya. Ini bukan hanya titik tunggal di mana semua materi terkompresi, tetapi sebaliknya merupakan bagian dari siklus energi yang sedang berlangsung. Menurut Rinaldi, partikel dan gas yang ditemukan di luar angkasa menyediakan bahan bakar yang memberi kekuatan bagi lubang hitam. Dengan kata lain, ketika kita melihat lubang hitam dalam bentuk hologram, kita dapat melihat bagaimana semua elemen ini berinteraksi satu sama lain dan berkumpul untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu adalah gambaran yang jauh berbeda dari apa yang telah disarankan sebelumnya tentang perilaku lubang hitam. Jadi, alih-alih titik tunggal di mana semua materi jadi mengompres, kita juga harus melihat kemungkinan lubang hitam yang bergerak. Idenya adalah bahwa lubang hitam akan terus mengkonsumsi partikel dan gas debu dari ruang di sekitarnya yang telah membantunya mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ini berarti jika lubang hitam bergerak di dekat sebuah planet, ia akan memangsa planet itu, dan lubang hitam itu kemudian akan terus bertambah dalam berbagai ukuran. Implikasi dari teori baru ini sangat menarik, karena mereka dapat mengarah pada pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang lubang hitam dan perilaku mereka. Jika kita dapat membuka kunci rahasia yang terletak di dalam benda-benda misterius itu, kita bahkan mungkin dapat menggunakan energi mereka untuk tujuan kita sendiri. Masih belum pasti apakah teori ini benar. Paling tidak, teori ini telah memberikan pandangan yang sangat menarik terhadap benda kosmik yang kuat tersebut.